Dari informasi pertama pemirsa, hari ini 1 November 2020, pemerintah Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah umroh tahap ketiga di tengah pandemi COVID-19. Nah, pada tahap ketiga ini pemerintah Arab Saudi mulai memberlakukan kapasitas jamaah umroh hingga 100% dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya. Indonesia menjadi salah satu negara yang diizinkan untuk mengirimkan jemaah umrohnya. Dan hari ini, 1 November 2020, rombongan pertama jamaah umroh asal Indonesia mulai bertolak ke Arab Saudi. Adapun sejumlah syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, salah satunya adalah usia jemaah yang boleh umroh hanya berusia 18 tahun hingga 50 tahun saja. Dari 59.957 jemaah yang terregistrasi, hanya 44% yang ternyata memenuhi syarat usia ini. Ya, hari ini untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi memperbolehkan jamaah Indonesia kembali menjalankan ibadah umroh setelah ditutup pada 27 Februari 2020 yang lalu. Sejumlah persyaratan pun ditetapkan mulai dari pembatasan kuota, usia jamaah, hingga protokol kesehatan yang ketat. Pemirsa, hari ini tanggal 1 November 2020, ini akhirnya para jamaah dari Indonesia ini bisa berkesempatan untuk berangkat ke Arab Saudi melakukan ibadah umroh. Untuk pertama kalinya setelah Arab Saudi menutup semua pintu ibadah umroh sejak tanggal 27 Februari sampai dengan hari ini baru bisa dibuka. Anda bisa lihat sebetulnya saat ini kondisinya ramai sekali. Ini para calon jamaah umroh yang menunggu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Rencananya nanti mereka akan berangkat pada pukul 11 ya, berarti 11 waktu Indonesia Barat mereka akan berangkat, dan memang untuk hari ini hanya ada satu penerbangan saja dan semuanya dari Indonesia difokuskan di Soekarno-Hatta ini. Saya mau coba cari dulu beberapa calon jamaah umroh yang sedang menunggu nanti mau berangkat, kira-kira persiapannya apa saja, apa yang membedakan dengan umroh sebelumnya, penambahan biayanya berapa sih. Yuk kita mau coba cari dulu, mungkin ada 1-2 orang bisa kita wawancarain ya. Yuk, halo Pak. Selamat pagi, ini Bapak mau berangkat umroh ya Pak ya? Ya, iya. Bapak namanya siapa Pak? Ugung. Iya. Bapak Ugung berangkat umroh nih, Bapak dari Jakarta atau dari mana Pak? Dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Nah Pak, ini kan baru dibuka hari ini nih akhirnya umroh. Harusnya Bapak dan rombongan berangkat ini tanggal berapa? Kalau yang sebelumnya kita harusnya tanggal 30 Maret, ya. Kemudian kemarin ada penawaran lagi untuk berangkat hari ini. Ya. Nah, dikasih info kalau akhirnya bisa berangkat itu kapan Pak? Baru kemarin atau sudah mungkin dari minggu-minggu lalu? Kemarin subuh. Kemarin Ya, subuh. ya. Nah itu kan cukup dadakan juga Pak sebetulnya infonya. Persiapannya yang harus dilakukan ketika kemarin tahu itu sampai sekarang bisa di sini apa aja Pak? Yang jelas mendadak sekali emang ya. Tapi kebetulan memang kita di hari tanggal 30 Maret itu sudah banyak persiapan ya. Jadi sebenarnya ketika dikasih kabar ya kita yang sudah ada kita bawa, yang belum Dilengkapi. tadi malam ya kita lengkapi. Oke. Apa-apa aja Pak kalau boleh tahu yang harus dilengkapi itu Pak, dokumen-dokumen dan juga syarat-syarat, surat-surat mungkin? Ya, kebetulan kita memang kemarin otomatis belum meningitis, belum PCR, kemudian persyaratan berkas-berkas. Jadi kemarin maghrib sampai di Jakarta kita langsung lengkapi semua, suntik meningitis, kemudian PCR. Oke. Nah Pak, selain dari harus adanya surat-surat dan juga persyaratan itu kan nanti sebetulnya ketika sampai di sana harus karantina dulu 3 hari. Nah ini Bapak dikasih info nggak kira-kira harus ada penambahan biaya yang dibayarkan tiap orangnya, tiap jamaah itu berapa rupiah untuk semuanya bisa berangkat akhirnya sekarang? Kami belum diberitahu ya. Oh, ya. Tapi sudah diinfokan kalau ya untuk tes PCR bayar sendiri, kemudian rapid juga bayar sendiri, diinfokan nggak Pak? PCR kemarin kita masuk include ya ke program, tapi kalau yang meningitis kemarin memang exclude ya, belum masuk ya. Oke. Artinya ya semua serba dadakan, yang penting sudah dilengkapi. Ini sekarang visa sudah dapat Pak? Belum, masih nunggu proses ya, karena nunggu hasil swab baru bisa keluar. Oh oke, berarti ya semuanya serba dadakan, bahkan sampai nunggu di sini pun mungkin kurang dari 3 jam lagi juga visa masih belum keluar ya Pak, masih nunggu berarti ya Pak ya? Ya, bismillah mudah-mudahan. Iya. Terakhir Pak, ini Bapak nggak takut untuk ibadah umroh di tengah pandemi kayak gini, kan belum semua travel agent mau membolehkan jamaahnya untuk berangkat Pak? Ya, ya mungkin kalau takut ya gitu ya, cuma kita serahkan sama Allah lah ya. Insya Allah kalau kita niat bagus, ibadah baik, insya Allah kita ya semua dimudahkan. Oke, kalau gitu
Terima kasih banyak Bapak, semoga semuanya lancar, prosesnya lancar, visanya keluar, semuanya aman ya Pak ya selama perjalanan. Pemirsa, tadi kita sudah ada satu dari perwakilan calon jamaah, saya mau coba cari lagi, tadi kan laki-laki, saya mau coba cari nih perempuan ibu-ibu di sini, coba ya sebentar ya. Saya mau coba cari dulu, permisi, assalamualaikum ibu-ibu. Saya mau wawancara dulu, boleh ke ibu ini aja kali ya, ibu namanya ibu siapa? Bu Yumna. Bu Yumna, ibu boleh lihat kamera, ibu dari mana Bu? Dari Jakarta atau dari mana? Dari Madura. Dari Madura, ini sama rombongan. Ibu harusnya berangkatnya kapan, Bu? Kalau Maret. Harusnya Maret. harusnya Maret, akhirnya baru bisa berangkat sekarang. Iya. Dikasih tahu infonya Ibu bisa berangkat itu kapan? Baru 2 hari yang lalu. 2 hari lalu. Nah, itu kan cukup dadakan tuh Bu kan. Persiapannya, prosedurnya apa aja sih Bu yang harus dilengkapin selama 2 hari itu sampai sekarang? Alhamdulillah paspor udah siap, suntik semua sudah siap. Jadi kami tinggal rapid aja, terus langsung swab. Alhamdulillah kami negatif, sehat, dan luar biasa. Ini sangat, ya. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal umroh dibuka dan semua orang, dan insya Allah selanjutnya akan lebih baik. Ibu, tapi kalau boleh ceritakan, Ibu ketika tahu bisa berangkat itu Ibu seperti apa yang Ibu mungkin agak takut, agak kaget, kemudian gimana Bu? Ya tetap kami tidak memungkiri masalah COVID, tapi saya yang terpenting ridho suami, ridho anak-anak. Saya langsung tanpa pikir panjang ambil koper, langsung saya packing, langsung berangkat ke bandara. Ibu dari Madura, rombongannya siapa aja Bu? Apakah Ibu sendiri atau ada keluarga yang lain? Kebetulan saya sendiri dari Madura. Mudah-mudahan ini menjadi awal Madura bisa berangkat semua tanpa dibatasi usia, dan mudah-mudahan ini biayanya juga tidak membengkak. Iya, terima kasih banyak Ibu sama rombongan, nanti hati-hati di perjalanan, semoga harapannya semua tercapai dan sehat selamat dulu sampai sana, berkah semua Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Tadi sudah kita dengarkan pemirsa, memang mereka meskipun harus ibadah umroh di tengah pandemi seperti ini, namun tidak menyurutkan niat mereka untuk tetap pergi berangkat ke sana. Yang penting mereka yakin dan sudah mengikuti protokol kesehatan dan juga prosedur yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, tadi dari jamaah sudah kita gali informasinya. Kita akan coba mintai informasi lagi dari pihak Ampuri. Sebetulnya untuk kuotanya sendiri di hari ini ada berapa orang, kemudian apakah nanti besok atau kemudian lusa akan ada penerbangan lagi untuk para calon jamaah umroh ini atau seperti apa? Ya, sekarang sudah bersama dengan saya ada Bapak Zaki sebagai Kabid Umroh DPP Ampuri. Selamat pagi Pak, sehat ya Pak ya? Pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, kita sudah melihat ini jamaah excited sekali untuk berangkat hari ini. Pak, kalau boleh diceritain ini untuk pembagiannya sampai sekarang ini masih ada berapa sih mereka yang menunggu calon jamaah umroh yang bisa diberangkatkan sama yang ini Pak untuk keberangkatan yang ini juga? Baik, untuk secara umum, secara nasional jamaah umroh yang perlu diberangkatkan atau jamaah umroh waiting list itu memang totalnya 59.000 sesuai data Kemenak terakhir. Dan dari 59.000 ini ada 44% yang memenuhi syarat. Jadi yang belum memenuhi syarat diharap bersabar menunggu. Insya Allah regulasi umroh masa pandemi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi, ini sifatnya hanya untuk sementara. Jadi nanti ketika vaksin memang sudah ditemukan, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, insya Allah regulasi ini kembali normal seperti dulu. Jadi mohon bersabar bagi jamaah yang belum memenuhi syarat dari segi umur. Nah, ini untuk yang berangkat hari ini hanya satu penerbangan aja kan Pak sebetulnya? Betul. Berapa ratus orang Pak? 360 orang. Nah, ini dari 360 orang ini memang mayoritas adalah penyelenggara. Penyelenggara itu artinya dirut atau owner travel umroh haji. Di mana memang penyelenggara ini mereka kita menginginkan mengecek secara langsung regulasi umroh masa pandemi itu seperti apa. Keamanannya seperti apa, kenyamanannya seperti apa, keselamatan untuk jamaah seperti apa. Nanti ketika kita kembali, insya Allah kalau memang dirasa sudah siap dan aman, kita akan memprogramkan untuk jamaah-jamaah yang memang belum diberangkatkan, khususnya yang 59.000 itu. Oke.
Ini kan sebetulnya akan ada penambahan biaya juga Pak, yang harus dibebankan kepada calon jamaah umroh sendiri. Nah itu detail pembebanan penambahan biaya itu akan dibagi ke dalam apa-apa aja sih Pak sebetulnya untuk detailnya sendiri? Oke, baik. Terima kasih. Untuk penambahan biaya itu pertama adalah, satu adalah yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Di antaranya yang berhubungan dengan protokol kesehatan adalah PCR. Yang kedua karantina. Karantina di sini apa di sana? Karantina di sana dan juga di sini. Di sini sebetulnya pemerintah Indonesia mensyaratkan cuma maksimal 3 hari. Dan itu tidak wajib sifatnya. Tapi karantina di Indonesia sekarang diperlukan. Karena apa? Karena penerbangan hanya baru Saudi melalui airport Jakarta. Yang biasanya bisa dari hampir kebanyakan airport, nah sekarang hanya airport Jakarta. Tentu perlu 1 hari sebelumnya jamaah untuk datang. Ini adalah penambahan biaya. Yang selanjutnya adalah selain protokol kesehatan juga efek pelayanan akibat masa pandemi. Nah, contohnya seperti apa? Pertama tiket. Tiket itu yang biasanya bisa diisi 100%, maka sekarang pemerintah hanya mensyaratkan diisi hanya 70%. Itu akan meningkat. Yang kedua pelayanan apa lagi? Bis. Bis yang biasanya diisi 48 sampai 50 orang, sekarang hanya boleh 20 orang. 40 sampai 50%. Yang selanjutnya, ini regulasi-regulasi baru, adalah guide dari warga Arab Saudi yang sebelumnya nggak ada. Sekarang harus guide dari warga Arab Saudi. Tentu ini perlu biaya yang tidak sedikit. Selanjutnya, kemudian karantina di sana dan selama karantina tidak boleh keluar. Habis itu juga banyak hal lain ya, hal lain yang memang itu akan menambah biaya yang cukup signifikan. Jadi secara umum kalau yang kami lihat travel di Indonesia itu banyak sekali yang sudah menaikkan harga karena pelayanan yang akibat efek pandemi dan termasuk ini juga pajak ya. Nah, untuk visa dan lain juga itu kan naik. Itu naik juga. Oke. Pajak itu juga naik. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi informasi bersama TV One. Kita sama-sama doakan semoga semuanya prosesnya lancar sampai di Arab Saudi ya Pak ya. Pemirsa tadi kita sudah sama-sama mendengarkan juga informasinya kalau sebetulnya rencananya nanti tanggal 8 November ini akan ada next kloter grup selanjutnya yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk melakukan perjalanan ibadah umroh. Tapi untuk berapa kuota pastinya ini masih belum dipastikan karena sebetulnya dari pihak Ampuri sendiri meminta idealnya ini untuk per hari ini ada sekitar 2.000 sampai 3.000 warga negara Indonesia yang bisa diberangkatkan untuk melakukan perjalanan ibadah umroh. Kita lihat saja seperti apa nanti tanggal 8 November, apakah sama sampai dengan hari ini ada 360 orang yang berangkat atau akan sedikit ada peningkatan dari hari ini. Dari Tangerang, Banten, Cornelia Ami, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.